Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Azijah dari kelas 10 KL 3. Di video ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya ringkas mengenai kondisi sosial Indonesia. Banyaknya pedagang asing yang singgah menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat Indonesia, baik ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang pertama, saya akan membahas kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia dapat teramati secara langsung melalui keluarga, teman, dan pekerjaan. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia ada 4. Yang pertama ada sistem kekerabatan, taraf pendidikan, pola pikir, dan mobilitas. Sistem kekerabatan. Bangsa Indonesia sejatinya sangat erat sistem kekerabatannya. Dapat dilihat pada masyarakat perdesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Contohnya, ketika seseorang membangun rumah, masyarakat pedesaan akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Seiring perkembangan zaman, sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus. Fenomena tergerusnya sistem kekerabatan lebih terasa pada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih senang individualis dan meninggalkan asas gotong royong. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota yang lebih kompleks. Sementara itu, masyarakat pedesaan cenderung lebih sederhana. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung lebih berpikir praktis dan pragmatis saat menghadapi permasalahan kehidupan, bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai norma-norma sosial yang ada dalam kehidupan. Contoh konkretnya adalah ketika sebuah keluarga menyelenggarakan hajatan. Masyarakat pedesaan akan menyiapkan berbagai keperluan dan ritual yang melibatkan banyak warga. Sedangkan di masyarakat perkotaan, mereka cukup menyewa jasa penyelenggaraan untuk hajatan tersebut. Yang terakhir, mobilitas. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tertinggi, terutama pada Pulau Jawa bagian pesisir utara. Hal ini karena pada Pulau Jawa bagian pesisir utara terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Negara yang memiliki sebaran penduduk seperti data di samping dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan yang besar untuk memajukan bangsa. Nah, di sisi lain, bonus demografi bisa menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Sisi sosial politik. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik yang dimana kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh presiden. Kata republik berasal dari kata Latin res publica yang mengandung arti secara harfiah yaitu urusan awam yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. B. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ada 2, ada sistem politik dalam negeri dan sistem politik luar negeri. Saya akan menjelaskan sistem politik dalam negeri terlebih dahulu. A. Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan berada di tangan rakyat dan diwakilkan oleh wakil-wakilnya. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.
C. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Saya akan menjelaskan sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negeri berprinsip politik bebas aktif. Nah, sebelum itu apa sih sistem politik bebas aktif? Politik bebas aktif merupakan sikap Indonesia yang mempunyai pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak blok manapun, maksudnya tanpa memihak blok barat maupun blok timur, serta turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea yang pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, bangsa Indonesia turut serta menghapus segala penjajahan di atas dunia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 11 ayat 1 menegaskan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Sedangkan ayat 2 menyatakan Presiden menerima duta dari negara lain. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik pepolitikan dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, aktivitas politik dalam negeri. Ada pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Contohnya, memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, dan memilih anggota DPD. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. Dialog terbuka politik. Contohnya media massa dan podcast yang sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. Kedua, aktivitas politik luar negeri. Ada pertukaran duta negara, menjalin persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.